aduh apa aku pindah jurusan aja ya. Aduh tapi kalau di luar negeri pakai jurusan yang beda terus pakai bahasa Inggris, aku bisa nggak ngikutinnya gitu loh. Jadi kayak ya udahlah yang udah tahu aja. Jadi Cika ini S1-nya di Teknik Perminyakan ITB. Udah gitu S2-nya ke Imperial College ya, Cik, di London. Yes, di Oh. London yes. Sekarang tapi ada di Norway. Perlu nih banyak ceritanya. Kayak kemana-mana banget. Itu kayak over the moon banget sih pas udah keterima S2, keterima LPDP kayak gitu. Akhirnya berangkat si teteh Bandung ini yang tidak pernah kemana-mana, akhirnya naik pesawat pertama kali yang jauh banget. Terus udah nyampe di Imperial tuh apa perbedaannya menurutmu di London, di ITB? Gimana cara pembelajarannya menurut Cika? Kalau misalkan teman-teman mau kuliah di UK yang lebih santai, jangan ke Imperial. Jangan, Oh, ini karena Imperial. jangan. Karena Imperial, kayaknya kalau misalkan univ lain gak sepadat itu deh. Kalau Imperial tuh kayak dia mau nge-pack semuanya gitu loh. Course-nya di fullin, ujiannya pun di fullin. Kita ujian 2 kali, sama kayak kuliah aja. Libur Natal kalau nggak salah cuma sebulan seminggu. Di saat yang lain tuh bisa jalan-jalan. Oke, aku harus belajar. Kadang-kadang emang hidup tuh kayak gitu ya, kayak apa yang kita takutkan malah jadi sebenarnya itu yang membuat kita berkembang gitu. Bener Jadinya. banget. Biar kayak Cika, yang menurut aku strong banget nih, mesti gimana? Always trust the process. Hai Sobat A+, welcome back to A+ Talks where education meets inspirations. Jauh lagi nih Ti kita hari ini Ti. Tapi bagus, tapi indah, tapi ini beda lagi nih. Jadi harus ternyata negara yang sama tapi banyak yang beda-beda ilmunya nih. Kita harus kulik abis. Kita harus kulik-kulik nih ya. Soalnya ya bintang tamu sosok inspiratif kali ini tuh justru dari dunia perminyakan tapi lulusnya pas lagi perminyakan gonjang-ganjing loh. Itu aku pun berasa sekali. Terus dia gimana dong? Gimana tuh kan? Karena mungkin sekarang juga relate gitu loh Ti. Tiba-tiba masuk computer science, tiba-tiba katanya sekarang computer science lagi gonjang-ganjing, susah cari Oh kerja. gitu. Iya, jadi ini Oh, terus relate masa nih. depan gimana ini? Masa depannya gimana nih? Jangan-jangan kita nggak boleh kuliah karena nggak jelas masa depan. Oh jangan ya. Langsung Kita cari tahu dulu. kita cari tahu dulu nih. Please welcome Ariska Mesayu Andari atau biasa dipanggil Cika. Hai Cika. Halo. Oh, thank you. Udah mau hadir. Ini thank you banget loh. Duh, kita akan kupas semuanya nih. Sama-sama, terima kasih sudah mengundang aku. Asik. Jadi Cika ini S1-nya di Teknik Perminyakan ITB, kemudian dia lulusnya itu tadi ya pas saat minyak lagi turun banget tuh kan. Banget. Terus udah gitu S2-nya ke Imperial College ya, Cik, di London. Yes, di Oh. London yes. Sekarang tapi ada di Norway. Perlu nih banyak ceritanya. Kayak kemana-mana banget. Kenapa muter-muter? Ini tujuannya apa? Jadi kita kulik dari mana dulu? Dari beasiswa kah? Dari apakah? Dapat beasiswa kah ke London atau gimana nih coba? Dari ITB dulu. Dari ITB ya. Dulu itu sebenarnya keinginan pertamanya pengen jadi dokter. Loh. Karena dulu nggak tahu ada dari such thing as perminyakan tuh nggak tahu gitu. Terus ternyata dikenalin sama baru nyadar kalau misalkan Om tuh dulu dia teknik perminyakan juga, alumni perminyakan 84. Oke. Terus kayak melihat keluarganya, oh my god, kayaknya banyak uangnya gitu. Terus papa bilang, kamu anak pertama, kayak kalau dokter lama sekolahnya, bla 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 bla. Jadi coba ke ITB gitu. Jadi akhirnya belok langsung ke ITB. Itu pun pas kelas 2 atau kelas 3 SMA kayaknya. Baru oh, oke, berarti ITB nih, berarti bukan Unpad kedokteran lagi, bukan UI kedokteran lagi gitu. Oke. Terus abis itu lulus dari ITB langsung kerja kah atau langsung kuliah lagi? Nah, lulus dari ITB itu kan aku angkatan 2011. Jadi masuk 2011, lulus itu 2015. 2014 harga oil udah mulai turun. 2015 harga oil udah udah kayak udah goodbye lah ya. Terus sempat dulu ikut rekrutmen juga di salah satu perusahaan service company ya. Digantung akhirnya. Terus akhirnya di reject lah karena udah nggak ada opening lagi gitu-gitu kan. Ya sudah, akhirnya untung waktu itu ada dosen di perminyakan yang kayak bikin proyekan. Jadi bisa memfasilitasi kita yang belum dapat kerja karena kayaknya angkatan aku dulu yang
langsung dapat kerja tuh dan dipermiakan ya, kayak cuma 1 atau 2 orang gitu. Wow. Wow. Karena emang itu udah susah banget. Ada yang dapat intern jadinya. Jadi udah lulus pun jadi ya ikutannya intern gitu. Terus ada yang bahkan bener-bener belok kayak ke perusahaan perbankan, ada yang kayak apa namanya kayak ke perusahaan ya pokoknya bukan perminyakan lagi gitu. Jadi beneran pada banting setir. Nah, kami-kami ini yang masih pengen coba di perminyakan, akhirnya ikutan proyekan kan sama dosen ini di Jakarta, barengan sama SKK Migas. Boleh nggak sih sebutin? Boleh kan? Boleh. Oh, oke. Bareng sama SKK Migas, habis itu pas lulus juga ada temanku yang langsung S2. Dan dulu pikirannya tuh nggak pengen S2, kayak udah capek banget gitu, nggak mau ke sekolah lagi. Aku pengen cari uang, pengen buang-buang uang gitu, pengen menikmati uang gitu kan. Kayak sekolah mulu gitu kan. Terus akhirnya apa namanya ngobrol-ngobrol sama temanku itu kayak banyak sih lumayan ya dari teknik perminyakan yang pada saat itu akhirnya langsung berangkat S2 dan pada keterima LPDP. Jadi dan itu tuh kalau nggak salah kita masih tahun kedua LPDP baru ada ya. Iya. Oh, oke. Jadi masih baru banget. Zaman itu tuh LPDP intake-nya masih 4 kali dalam setahun. Jadi kayak opportunity-nya besar sekali. Terus kayak ngelihat teman yang mau S2, terus kayak kepo-kepo kan, boleh nih kayaknya S2 juga gitu kan, daripada nungguin kerjaan, terus kayaknya harga minyak masih lama buat naik lagi. Aku dulu juga nggak terlalu pinter-pinter banget, jadi yang temanku yang apa namanya bisa dikatakan pinter aja kayak barengan proyekan sama aku gitu. Terus kalau kita mau daftar kerja berarti kita lawanan nih, which is kayak aku nggak mungkin ya menang dari dia, jadi kayak mungkin aku cari yang option lain, makanya kepikiran lah ya sudah coba aja buat S2. Dan kenapa pengen di luar negeri, karena kayak S2 itu aku dari lahir sampai kuliah itu sekolahnya tuh di Bandung. Dan tidak pernah jauh-jauh lebih dari 5 kilometer jaraknya dari rumah gitu. Aku nggak pernah ngerasain ngekos sama sekali. Enak banget ya. Jadi selalu di rumah. Iya di rumah, di bolak-balik ke rumah gitu, masih masak makanan mama, masih ada orang tua di rumah gitu kan. Jadi kayak eh kayaknya perlu nih, maksudnya ingin coba gimana sih rasanya ngekos gitu, pengen bebas ceritanya teh gitu. Akhirnya ya udah sekalian aja gitu kan ke luar negeri gitu kan. Tapi kan orang tua juga nggak punya, maksudnya orang tua aku menengah lah ya. Cuman kayak kalau untuk biayain ke S2 ke luar negeri dengan harga yang semahal itu kayaknya aduh aku nggak tega ya minta lagi ya, mana aku punya adik kan masih pada sekolah, jadi kayak kayaknya mending beasiswa. Apalagi kan ada nih contohnya temanku udah dapat beasiswa udah berangkat gitu kan, sampai pas dia berangkat tuh aku pas dada-dada di bandara aku sampai nah doain ya semoga aku bisa nyusul juga kamu tahun depan gitu-gitu. Jadi kayak emang udah diafirmasi kalau iya bisa lah, bisa gitu kan. Sudah akhirnya aku bikin apa coba-coba siapin berkasnya, siapin IELTS, siapin SKCK, pokoknya semua persyaratan untuk LPDP. Jadi temanku yang berangkat duluan itu kayak dia sampai ngasih session bareng sama aku ceritain apa aja yang perlu kamu siapin jika kamu masih belajar IELTS. Kayak dikasih per poin gitu. Kamu belajar IELTS, IELTS-nya harus segini. Kamu siapin esai-nya isi ini. Kamu harus kamu cari universitas yang bagus ya, universitas yang kamu yang mau yang mana. Terus coba ngobrol sama dosen apa namanya bagusnya buat kamu tuh di mana universitasnya gitu-gitu kan. Akhirnya diikutin yang dia poin-pointer yang dia kasih. Habis itu akhirnya nanya ke dosen juga. Nah, kenapa ke UK? Dulu karena aku tahu di US tuh harus GMAT kalau nggak salah kan ya. Yang tesnya susah banget itu kayak SNPTN kan, cuman pakai bahasa Inggris. Dulu tuh bahasa Inggris tuh masih jadi momok besar kan. Jadi kayak aduh udah malas deh, nggak usah deh belajar kayak gitu. Dan kenapa harus di UK? Karena di Europe yang lain tuh 2 tahun. Di UK cuma setahun. Jadi kayak pengen coba cuman takut kalau kelamaan oke lah UK gitu. Daftarlah ke beberapa universitas, Aberdeen, Heriot-Watt sama Imperial. Terus nanya ke dosen, inget banget aku nanya ke Mas Aji. Mas Aji bilang, aduh kalau cewek ngapain kamu di tempat dingin kayak Aberdeen kayak gitu, itu tuh kota kecil, kata gitu kan. Oh iya mas ya, kamu di London aja, di London tuh rame, kota besar, jadi kamu akan kesepian bla 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 bla. Oh gitu, oke, jadi ya udah Imperial aja gitu, barang Imperial. Aku inget banget daftarnya waktu itu bulan Desember 2016.
November Desember 2016. Habis itu bulan Februarinya dapet tuh Heriot Watt. Heriot tuh bilang aku terima gitu kan. Di LPDP tuh nggak ada list Heriot Watt. Iya benar. Oh. Iya. Jadi kayak aduh gimana dong, maksudnya bisa masuk Heriot tuh cuman kayak harus bikin esai lagi atau bikin kayak surat tambahan lagi ke LPDP supaya dia bisa ngasih sponsorship ke Heriot Watt. Dan saat itu aku belum dapat LPDP, itu juga masih daftar LPDP. Mm-mm. Bulan Februari itu pas sudah dapat Heriotnya. Bulan Maret aku ketolak LPDP-nya. Oke. Bulan Maret ketolak LPDP, tapi seminggu sebelum LPDP itu aku keterima Imperial juga. Jadi aku udah punya 2 universitas. Oke, tinggal beasiswanya. Tinggal beasiswanya. Makanya aku pede banget kan, bisa ini LPDP gitu. Ternyata itu yang membuat aku tidak keterima kayaknya. Karena aku ngerasa kayak reasoning aku tuh kurang buat kenapa harus ke luar negeri, kenapa harus sama LPDP gitu. Karena waktu interview tuh aku inget banget ditanya, kenapa nggak dalam negeri aja? Kenapa nggak di ITB aja? ITB kan udah bagus gitu. Terus aku masih kayak nggak mau, aku tuh pengen ke luar negeri dan akhirnya interviewnya kurang meyakinkan kayaknya, para wawancara LPDP-nya. Akhirnya udah tuh, terus langsung bingung kan, aduh nggak mau, gimana dong, bla 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 bla, nangis sudah gitu kan. Nah untungnya LPDP tuh ada lagi di 2 bulan setelahnya atau sebulan setelah itu ada bukaan lagi kan. Awalnya udah cerita ke semua orang kayak udahlah nggak usah daftar lagi. Ke teman-temanku, iya Cik udah nggak apa di ITB aja lagi kalau mau S2 lagi gitu kan. Ke mama papa, mama sama papa ikut teteh aja lah terserah katanya gitu kan. Kalau S2 di dalam negeri juga nggak apa-apa, dia bilang gitu. Terus ke suamiku yang dulu masih pacaran kan, dia bilang kenapa nggak daftar lagi aja, sayang kali SKCK-nya itu 6 bulan doang berlakunya, kamu kalau mau daftar akhir tahun kamu masih bikin SKCK lagi, dia bilang gitu. Oh ya benar juga ya, ya udah daftar lagi. Jadi aku daftar lagi. Nah daftar laginya itu sengaja nggak di Bandung karena waktu itu masih di Bandung kan daftarnya buat disimpan di Jogja. Jadi wawancara aku tuh di Jogja. Kenapa di Jogja? Karena dulu nih, nggak tahu ya, sekarang masih sama apa enggak. Karena dulu tuh aku tahu di LPDP tuh masih jadi emas banget kan. Dan di Bandung tuh ada ITB dan ada Unpad. Anak-anak top-topnya tuh kan di Bandung gitu kan, diwawancara di Bandung. Nah aku rasa kalau misalnya aku ke Jogja, mungkin chance-ku lebih besar dengan tidak mengenyampingkan universitas lain yang ada di Jogja ya. Cuman kayak, ya siapa tahu wawancaranya juga beda gitu kan. Nyampe di Jogja, yang interview sama. Serius, orang yang sama. Terus aku di depan ruangan kayak, yes, ya silahkan masuk, abis ini kamu interview gitu kan. Pas masuk, aku meja 8. Pas aku lihat meja 8, bapak itu. Aku langsung kayak, oh tidak. Jodoh banget. Iya, untung bapaknya gak inget, kayaknya mungkin ada ribuan kan interview sama dia ya. Dia inget, percaya sama gue dia inget. Iya, Tahu ya, kayaknya kayak, tapi dia memberikan lo kesempatan. iya, akhirnya dia memberikan kesempatan dan mungkin itu aku juga udah lebih prepare ya, kayak aku udah kenapa harus di luar negeri, karena aku udah email-emailan sama dosen di Imperial kayak aku nanti kalau misalkan di sana tesisnya mau belajar tentang ini. Jadi kayak aku udah engagement lah sama Imperial sehingga aku meyakinkan kalau aku bakal pulang. Karena itu udah ditanya kayak apa yang bisa menjamin kamu akan pulang atau tidak ke Indonesia gitu kan. Aku bilang ya kan aku udah tunangan, aku bilang gitu. Ya aku pasti pulang lah, aku nggak mungkin cari cowok di sana gitu, nggak mungkin tinggal di sana. Terus saya udah tahu, oh iya. Akhirnya kayak itu ternyata meyakinkan dan akhirnya keterima. Terus ya udah berangkat S2. Itu kayak over the moon banget sih pas udah keterima keterima Imperial, keterima LPDP kayak gitu. Akhirnya berangkat si teteh Bandung ini yang tidak pernah kemana-mana, akhirnya naik pesawat pertama kali yang jauh banget. Oh itu pertama kali naik pesawat juga? Ya, pesawat luar negeri itu pertama kali ya. Kan kalau dulu sempat KP di Balikpapan sih. Jadi kayak naik pesawat lain itu tuh ke Balikpapan lah ya. Tapi kalau misalkan yang jauh ke luar negeri tuh ya ke London itu. Sendiri pula? Apa ditemenin? Enggak, nah untungnya di tahun itu yang ke Imperial perminyakan. Seangkatan aku tuh ada 5 orang. Aduh, bedol desa. Iya lucu banget. Jadi kayak kita barengan gitu di bandara gitu. Dada-dadanya barengan. Gear kopernya barengan gitu. Oke, dan masuk ke kampus yang sama barengan juga. Kampus yang sama, jurusan yang sama. Menarik banget ya. Oke, jadi aku punya pertanyaan nih, Cik. Kenapa kamu tetap kekeh masuk perminyakan? Padahal kayaknya nih
Iya. Kondisinya juga nggak menentu, nggak ada jaminan Iya ya. juga nih kalau udah S2 Cuan, perminyakan, cuan karena cuan. kan belum kelihatan cuannya nih. Bener. Dulu itu, segampang, sesimpel kayak aku nanya temanku kan, aduh apa aku pindah jurusan aja ya. Aduh tapi kalau di luar negeri pakai jurusan yang beda terus pakai bahasa Inggris, aku bisa nggak ngikutinnya gitu loh. Jadi kayak ya udahlah yang udah tahu aja. Sangkanya kan bahasa di sana kayak susah ya, sedikit susah. Aku mungkin nggak akan paham. Jadi ya udahlah perminyakan aja yang sama-sama kayak aku gitu, yang aku udah tahu seenggaknya kan dasar-dasarnya gitu. Dan Oke. aku juga bingung ya kayak mau mengembangkan apa juga karena beneran S2 tuh kemarin karena untuk mengisi waktu karena belum dapat kerja aja gitu. Jadi Oke. kayak ya udah. Hmm, menarik. Tapi tadi kan temennya kasih tahu nih, nanti lo harus pelajarin ini, biar lolos LPDP. Nah itu boleh nggak dibocorin nih, temennya kasih taunya apa? Lebih ke ya step-step kayak kamu harus belajar IELTS biar ya IELTS-nya bisa lebih dari 6,5. Mhm. Mm-mm. Dan saat itu aku di borderline 6,5 pas kayak ya sudahlah. Terus esai siapin esai tentang diri sendiri, tentang apa namanya, kayak di LPDP tuh ada 3 macam esai ya. Aku Hmm. lupa sih, cuman pokoknya tentang diri sendiri, terus tentang mimpi untuk masa depan, gitu-gitulah. Itu Mm-mm. yang disiapin. Dia tuh sampai ngasih esainya, Mbak. Kayak ini contoh Oke. gua. Oh, baik banget. Baik, the best. Namanya Hanif. Sekarang dia di apa temennya McKinsey satu lagi tuh pokoknya perusahaan konsultan Hanif, itu. kamu ITB, berjasa atas ITB. hidupnya Cika. Iya. Iya. Habis ini Hanif kita undang. Pilih juga Hanif kalau begitu nanti. Hmm. Oke, 3 esai itu. Terus apa lagi? Siapin wawancara juga. Oh, research ya Enggak, kayaknya. Kamu kayaknya tadi nanya-nanya ke dosen ya dan iya, mencari heeh. research tentang university-nya ya. Riset di universitasnya terus kayak di universitas itu apa yang bagusnya gitu. Dulu kemarin saat itu tuh aku yang lagi on banget itu tentang CO2 injections ya. Mm-mm. Dan kebetulan tesis aku tentang CO2 injections gitu. Kayaknya aku Oh. sekarang udah lupa pun ya itu tesisnya tentang apa, tapi Yeay, kayaknya juga tesis aku. oh my god, Aku masih happening kayak ya berarti ya si CO2 Betul. injection itu. Iya, Mm-mm. oke. Ah, oke. Menarik sekali. Terus udah nyampe di Imperial tuh apa nih? Apa perbedaannya menurutmu di London sama di ITB? Hmm. Gimana cara pembelajarannya menurut Cika? Di Imperial itu kita karena cuma 1 tahun, jadi dia sistemnya course gitu. Jadi kita bukan ngambil SKS kayak zaman kuliah ya. Hmm. Cuman kayak ini tuh beran runut. Jadi kamu diajarin dari mulai pengenalan sedimentologi, pokoknya geologi diajarin di awal. 3 minggu pertama tentang geologi, habis itu 3 minggu kedua tentang reservoir, habis itu produksinya jadi kayak ngurunut dari subsurface sampai surface gitu. Mm-mm. Ada tentang well testing semuanya lah. Mirip-mirip sih sama ITB. Ada tuh satu dosen di Imperial zaman dulu dia dosen well testing. Itu yang menemukan well testing itu. Jadi Profesor Alan Greengarten itu di Imperial. Wow. Oke. Jadi kayak ini orangnya gitu. Namanya ada di buku itu. Iya ini orangnya gitu. Jadi Mm-mm. kayak itu sih yang bikin menarik kuliah di luar apalagi dan selain itu walaupun memang mungkin pelajarannya mirip-mirip ya sama yang kita dapat di ITB, cuman ya dinamika pertemanannya juga sih kayak situasinya beda. Habis itu teman-temannya dari seluruh penjuru dunia gitu kan. Ada yang dari London sendiri, ada yang dari Lebanon, ada yang dari UAE, ada yang dari Afrika, banyak lah. Jadi kayak bener-bener membuka mata kali ya. Dan orang-orang tuh hebat-hebat semua gitu. Jadi kayak, wow gitu. Oke. Gitu Wow. sih. Nah, tadi kan kamu bilang nih, IELTS-nya kamu di borderline gitu. Dan sampai sana gimana? Ini kan untungnya sesuatu yang kamu udah pahami perminyakan. Mm. Tapi dari segi bahasa Inggris bagi seseorang Cika yang IELTS-nya itu pas aja gitu, pas di sana bisa nggak? Survive. Walaupun nangis-nangis ya. Karena itu sempat ada grup project. Terus disuruh bikin kayak grup project barengan kayak anak geologi gitu-gitu kan. Digabung Hmm, kita. Terus bikin makalah lah intinya. hmm. Terus tulis kan. Aku sampai dibilang sama dosennya, saya nggak ngerti kamu ngomong apa. Aduh, aduh, lumayan ya. Karena nggak ngerti pelafalannya, nggak ngerti maksudnya kamu kayak apa gagap atau gimana sampai dia nggak ngerti? Jadi dia nggak ngerti aku tuh nulis apa itu maksudnya tuh apa itu nggak ngerti. Oh.
Jadi kayak too much information dan kayak penempatan kata dan kalimatnya aneh kali ya menurut dia ya. Jadi Menurut kayak dia ya. iya kayak gue nggak ngerti lo ngomong apa di makalah ini. Coba dibenerin lagi. Oh, Oke. Gitu-gitu sih. Dulu belum ada chat GPT lagi ya waktu belum. itu. Belum. Google Translate masih kayak kaku dan gak jelas gitu loh. Jadi Iya, kayak iya, betul banget ah. kan. Ya, Mm-mm. ya. Terus tapi 1 tahun ada progres gak? Kamu ngerasanya gitu nggak? Iya tuh, jadi kayak lebih ke pede sih, lebih pede. Walaupun grammar masih salah ya udahlah mereka paham aku maunya ngomong apa gitu kan. Hmm, Jadi kayak karena mau nggak mau dipaksa buat ya. ngomong gitu, buat survive sendirian. Oke. Itu yang bagus ya Mm-mm. kalau misalnya kuliah di luar atau sekolah di luar. Jadi kayak kita kepaksa dan kita kayak berlatih jadi setiap hari. Tapi masih keluar nggak tuh atuh-atuhnya? Mm. Itu Kalau mah ngomong orang Indo harus. masih, Masih bisa campur ya atuh campur ya. iya, Itu iya, udah ada di Indonya darah, nggak ada atuh. dialeknya. Mm. Terus kalau di UK itu kamu bikin tesis juga nggak atau project? Ya bisa dikatakan tesis atau slash project itulah. 3 bulan apa 4 bulan gitu bikinnya selama summer. Jadi tetap bikin project juga. Oh, walaupun 1 tahun ya. Ini Well, cukup ya dan Mm-mm. keburu ya. Mm-mm. Intens banget memang. padat banget ya berarti ya. Padat banget bener-bener. Makanya, oh iya, jadi itu juga yang kayak mungkin kalau misalkan teman-teman mau kuliah di UK yang lebih santai, jangan ke Imperial. Oh, Jangan, jangan. Oh, ini karena Imperial. jangan. Karena Imperial, kayaknya kalau misalkan univ lain gak sepadat itu deh. Kalau Imperial tuh kayak dia mau nge-pack semuanya gitu loh. Oh, Eh course-nya di fullin, ujiannya pun di fullin. Kita ujian 2 kali, sama kayak kuliah aja. hmm. Jadi ya eh libur libur Natal kalau nggak salah cuma sebulan apa sebulan seminggu. Di Oke. saat yang lain tuh bisa jalan-jalan Mm-mm. ke liling Eropa gitu kan. Oke, aku harus belajar. Nanti aku nggak bisa keep up gitu. Oke. Kamu overwhelm nggak? Udah mas padet banget. Terus pertama kali kan akhirnya ngekos nih. Hmm. Overwhelm banget. Kayak harus mikir hari ini makan apa. Ternyata itu tuh jadi apa ya? Itu jadi masalah ternyata ya. Kayak aduh makan apa ya? Keburu lapar. Indomie lagi gitu. Yang gampang. Jadi kayak harus bener-bener manajemen waktu kayak jam segini harus walaupun emang dari dulu ya dari kecil emang diajarin untuk ngelakuin chores kayak dari kecil emang udah biasa bangun tidur tuh beresin kasur beres-beres Hmm. ngepel nyapu nyedot karpet ngelap-lap semua itu udah biasa gitu cuman di sana kan kayak belum masak terus harus bersihin apa namanya bersihin baju. Aduh itu ternyata kayak aduh, hal-hal kecil kayak gitu ternyata mengambil waktu juga ya dipikir-pikir kalau di Indo kan masih ada mama masih di rumah masih ada yang ngelakuin itu buat kita gitu kan dan gak ada laundry kan di sana jadi kayak semuanya harus sendiri gitu. Pengalaman Adaptasi. yang sangat berharga ya. Mm-mm. Iya, ya, jadi Mm-mm. adaptasi jadi mandiri ya. Wah, keren. Jadi Mm-mm. 1 tahun di sana, terus selesai di sana, Mm-mm. and then pulang kuliah lagi atau apa lagi kerja langsung. Enggak. Pulang habis itu bingung jadi kerja. Ya, akhirnya kayak sudah honeymoon phase-nya untuk hilang dari untuk tidak untuk punya alasan nggak kerja udah hilang. Jadi nggak no more excuse. Saya adalah kerja ke sana kemari. Masih lumayan susah juga karena tahun-tahun segitu 2018 2018 2018 itu kan perusahaan minyak yang multinasional diambil alih sama Pertamina kan. Ya. Mm-mm. Jadi mereka juga nggak buka rekrutmen. Ya. Jadi akhirnya lagi-lagi kembali ke dosen, kembali ke kampus, ikutan proyekan dosen di lab. Habis itu nikah. Jadi alasannya kayak iya aku di Bandung soalnya nyiapin nikah, hahaha gitu. Terus Boleh. akhirnya nikah. Terus COVID? Terus Enggak. COVID Belum, Iya. belum. belum itu Ya? 2018 Bu. Belum, Masih Oke. belum. 2018. Belum. Oke. 2018, Terus? 2017, 2018. Habis Heeh. itu di message sama Bang Ipang 2009 yang di dulu di PHM. Mm-mm. Cika udah pulang ke Indo, Cika mau coba internship gak di PHM. Dulu tuh udah PHM, udah bukan total lagi kan. Ya. Mm-mm. Orang-orang teman-temanku udah bilang kayak anjir Cik lo S2 ngapain internship lagi Mm. gitu kan kayak buat apa internship nggak jelas bla bla bla. Cuman yang bikin aku tetap berangkat adalah karena itu di Balikpapan dan suamiku dulu kan di PHKT di Balikpapan. Jadi Oh. yaudah biar bareng sama suami gitu kan. Padahal sebenarnya kayak ya dalam hati kayak sedih juga ya. Maksudnya kayak udah S2 susah payah dulu sampai stres-stres gitu S2 taunya tetap internship tapi ya nggak apa-apa dijalanin aja. Dan karena mungkin rezekinya masih intern gitu kan. Toh
intern juga di PHM, jadi mungkin bisa ketemu orang baru gitu kan. Jadi kayak, dan ini benar ketemu Mas Thomas, ketemu sama teman-teman luar biasa di PHM. Awalnya aku intern di reservoir 6 bulan. Terus dibilang, oh iya kita nanti bakal ada bukaan buat mitra kerja di 2019, mereka bilang gitu kan. Taunya enggak. Tapi taunya enggak. Tapi akhirnya, tapi untungnya di WPT, tetap intern, tetap masih di sana. Di WPT, di departemen yang lain di PHM, itu mereka lagi ada bukaan. Karena kebetulan ada salah satu pegawai yang resign, jadi memang lagi dicari juga satu orang lagi. Terus untungnya karena aku udah di PHM dan kenal, kan itu zaman di PHM dulu kan ada internal chat gitu kan, ya udah hubungin aja orangnya langsung, kayak Mas katanya lagi cari posisi di WPT ya, ke Mas Dadik waktu itu, bosnya WPT. Mas lagi cari apa namanya posisi di WPT ya. Aku lagi intern loh Mas di reservoir, kalau boleh nanti aku boleh masukin CV ya gitu. Dan itu saat itu lagi ada adik kelasku di WPT, jadi dia juga bilang kalau coba deh masuk sini aja, Mas kasih CV-nya, dia bilang gitu kan. Udah akhirnya itu daftar WPT, interview juga, dapat di WPT buat jadi sekarang bekerja, walaupun bukan permanen ya, masih minta kerja, masih kontrak lah. Gajinya juga alhamdulillah lumayan, mepet sama UMR nggak ding. Kalau di oil and gas masih lumayan bagus lah ya, maksudnya masih naik gitu. Cuman kan dibanding intern kayaknya naik 10 kali lipat, itu udah kayak oh alhamdulillah. Gaji pertama dikasih ke mama, dikasih ke ibu, ke mertua gitu kan, saking happy-nya gitu. Akhirnya mendapatkan gaji yang proper ceritanya gitu kan. Terus dan di WPT tuh beneran membuka mata lagi. Kalau zaman intern kan kita masih kayak setengah-setengah dikasih akses ya, bukan dikasih akses, dikasih tanggung jawab gitu ya. Kalau udah kerja kan beneran kamu dikasih tanggung jawab. Jika kamu sebagai production engineer megang salah satu lapangan, dengan namanya dulu lapangan Handil, di waktu intern juga di lapangan Handil. Pertama WPT juga di lapangan Handil, terus kayak belajar sumur tuh kayak gini bentuknya, line itu flow line tuh kayak gini, sumur tuh bukannya pakai cok, bla bla bla, itu di WPT. Terus kenal sama orang lapangan itu di WPT, jadi kayak beneran kerasa langsung, walaupun susah ya, kayak anak belum ngerti apa-apa, walaupun udah S2, tapi kan aku nggak punya pengalaman ya. Tapi harus sudah dapat tanggung jawab untuk monitor sumur yang ada gas liftnya lah, yang segini produksinya gitu zaman dulu. Itu tanggung jawab yang lumayan besar, tapi jadi ruang untuk belajar banget. Dan itu, nah disitulah aku ketemu Mbak Tri. Mbak Tri itu dulu mentor aku di WPT, di Handil. 3 minggu masuk, Mbak Tri langsung cuti. Dia bebas, cutinya bahkan dulu cuti ke Lombok. Dia bilang, kalau ada apa-apa kabarin gua. Tapi kayak, waktu itu kan kayak operation ya. Iya, jadi kayak, apa ini, kenapa harus? Soalnya kan orang lapangan suka nanya kan, Mbak Cika ini sumur ini atau misalkan prosesnya mati, ini sumurnya masih diapain? Apa yang harus aku lakukan gitu kan. Ingat banget aku chat Mbak Tri, Mbak gas liftnya mati, ini aku ngapain ya gitu. Untung Mbak Tri baik. Mbak itu dulu aku takut banget sama Mbak Tri. Terus awal-awal, waktu di internship itu, aku sempat meeting sama Mbak Tri. Terus kata mentorku yang zaman intern dibilang itu orang WPT tuh, nanti kamu kalau di WPT kayak gitu kerjaannya. Terus aku ngelihat Mbak Tri, aku bilang, aku dalam hati, ya Allah aku nggak mau deh barengan sama dia, semoga bukan sama dia gitu. Ternyata satu ruangan akhirnya, kayak, oh my god. Doa ternyata ya. Iya. Tapi ternyata ikut juga, ikut jejaknya Mbak ini sampai. Iya, dan ingat banget waktu pertama kali nyampe di WPT, terus kayak Cika, terus aku kayak dalam hati kan sama Pak Armon sama seorang manajer di WPT gitu kan, di jalan-jalan terus dikenalin gitu. Terus ketemu Mbak Tri lagi, terus aku dalam hati sebelum Mas Armon kenalin kayak percaya nama dia. Terus dia bilang, iya Cika, jadi ini mentor Cika. Oh ya. Terus berarti kan dulu awal tuh jutek dan serem gitu ya. Nah itu lagi. Dari situ aku belajar never judge a book by its cover. Banget sih. Dari Mbak Tri itu kayak ternyata soft dan sweet banget gitu loh. Kayak orangnya tuh lucu. Terus kayak dia tuh selalu ketawa kalau aku ngomong, kalau ngelucu gitu. Kayak Cik lo lucu banget sih, kayak gitu. Jadi kayak ampun.
beneran nggak apa ya, yang kadang-kadang emang hidup tuh kayak gitu ya, kayak apa yang kita takutkan malah jadi sebenarnya itu yang membuat kita berkembang gitu Benar, jadinya. benar banget. Wow, tapi ini Mm-mm. buat yang nggak tahu Mbak Tri siapa harus ditonton nih Oh episodenya. Iya, iya bener, Biar tahu harus betul siapa betul. keluar. kejam ini. Tapi Hello Ampun Kitty. Batri, ampun Batri. Aduh seru banget. Nah, terus gimana sampai kamu bisa ada di Norway? Apa karena ikut juga sama Mbak Tri? Mbak Tri pindah, aku ikut juga. Iya, jadi lebih ke Iya, bener sih. Iya sesimpel, lagi. sesimpel kayak aku waktu itu jadi di WPT aku udah 3 tahun, habis itu aku pindah ke lapangan, jadi aku jadi site engineer di lapangan. Mm-mm. Suatu malam tiba-tiba Mbak Tri ngechat aku, Cik kayak hidup kayak bukan hidup, kayaknya perjalanan gue di Pertamina gak akan lama. What? Mau kemana nih? Gue bilang gitu kan. Mau ke Arab kah? Mau jadi sultan kah? Gue bilang, bukan. Eh, mau ke Norway, dia bilang tuh, oh my god Mbak Tri mau ikut dong, bla bla. Enggak, congrats dulu ya Mbak ya, bla 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 bla. Kalau misalnya perlu babysitter untuk Bima sama Bumi boleh lah ajak aku gitu. Sesimpel itu. Kayak abis itu kebetulan beberapa hari setelahnya Bati ngechat lagi, Cik ada bukaan di Equinor, dia bilang gitu. Wah, Mbak Tri tuh. Ada bukaan di Equinor, coba dia daftar. Bati bilang gitu kan. Oh oke. Dan Bati emang suka nge-share kan ke semua grup kayak yang dia punya, kayak dia share juga. Jadi kayak oh oke gitu. Akhirnya aku coba daftar. Aku pun daftarnya itu dari HP. Jadi kayak berani gak niat lagi med check di Handil, lagi MCU di Handil, pakai HP gitu sambil nunggu buat ngambil darah kan sama ngambil pipis. Jadi kayak ngisi-ngisi aja gitu karena itu brand kasih linknya terus masuk ke websitenya. Oke. Terus jadi kayak Bagus buka banget. CV gitu kan, buka CV, buka lagi, buka masukin lagi. Karena banyak banget yang diisi kayak berhalaman-halaman gitu. Oke. Kayak bener nggak apa yang aku tulis di CV gitu-gitu kan. Akhirnya aku ngisi sambil nulis di itu dari HP terus kayak nungguin di MCU-nya. Udah abis itu kayak aku nggak ingat lagi. Udah abis itu ya udah cobain aja dulu. Nggak ada salahnya juga gitu kan. Dan saat itu juga lagi buka experience hire Pertamina. Mm-mm. Kayak Oke. orang-orang yang orang Pertamina bilang cik daftar cik gitu. Siapa tahu jalan kamu di Pertamina untuk di permanen gitu kan. Karena kayak banyak banget zaman dulu yang suka di Pertamina ya, di PHM dulu kayak yang bilang, Ci kok S2 ada di luar negeri lagi, kok mau sih jadi kontrak aja di Pertamina gitu. Hmm. Terus aku masih berlindung deh jawabannya, kan beda ke sama suami gitu. Padahal sebenarnya dalam hati sedih juga kayak, aduh pengen deh Mm-mm. eh bisa jadi permanen biar bisa apa sebenarnya sama aja sih kerjaannya sama cuman kan seenggaknya apresiasinya beda ya sama dari perusahaan gitu kan dari segi remunerasi dari segi fasilitas itu kan beda dan dari segi karir apalagi dari segi karir ya karena aku rasa waktu zaman kontrak di PHM itu limited banget pergerakannya gitu makanya aku dipindah ke lapangan pun karena aku udah terlalu lama terus kayak di WPT jadi ini posisinya bisa buat anak baru lagi karena nggak bisa dinaikin lagi gitu posisinya Iya benar. makanya dibilang sayang kalau misalkan lama-lama di WPT waktu itu jadi coba pindah ke lapangan takut juga kalau pindah ke lapangan aku bisa nggak ya sama bapak-bapak itu gitu kan aku nggak ngerti flowline itu aku nggak tahu mbak flowline itu kayak di PNID itu apaan tuh dasi kupu-kupu itu kayak ya Allah. Tolong jangan disebutkan Lucu lagi. Iya banget. kan, yang kayak gitu itu tuh kayak itu tuh selalu ya nah, mungkin karena emang dasar aku panikan kali. Jadi kayak di awal tuh aduh nggak bisa, tapi ternyata lama-lama bisa gitu kan. Emang suka jadi takut di awal aja karena belum tahu kan Iya benar. di depannya kayak apa. Karena kita takut karena kita nggak tahu kan. Nggak tahu Sebenarnya benar. kalau kita tahu jadi kita lebih chill. Dan aku dulu kayak emang panikan aja. Jadi kayak selalu panik dan selalu takut gitu. Padahal sebenarnya pindah ke Handil buat jadi jadi site engineer itu keputusan terbaik yang pernah aku punya sih karena itu Oh di sana ya. tuh beneran kayak aku happy banget mbak di sana waktu Wow. aku pindah ke sini tuh mereka sampai bikinin acara dibilangnya acara akhir tahun ya tapi tuh kayak mengacarakan memisahkan Farewell. aku farewell aku gitu jadi kayak aku merasa Oh, kayak oh udah kayak keluarga ya, lucu iya banget. banget iya banget kayak dan waktu sampai aku sini awal-awal aku di Bergen aku nggak mau ngelihat HP-ku di galeri foto karena aku bakal sedih banget kayak Oh. meninggalkan itu gitu loh terus mulai lagi dari awal meninggal Aku kenyamanan itu aku mau tanya sedikit nih, balik lagi ke tadi. Tadi kan ada adik kelas di WPT. Berarti adik kelasnya udah masuk. udah di WPT iya Jadi dia bayangin ada kelas yang kayak kak nih ada WPT gitu
Terus oke, oh, oke. Berarti dia masuknya pas lu lagi S2 nih. S2. Iya, betul, betul. Dan dia emang pinter banget yang angkatan dia. Jadi kayak gitu. Cuman ya salah satu pelajaran yang aku dapat juga ya dari kehidupan Ciel, padahal baru 32 tahun. Kayak jangan, ya udahlah gitu, jangan gengsi. Iya. Dan berteman sama siapa aja, nggak ada yang tahu siapa yang bakal ngebuka jalan kita gitu. Nggak ada yang tahu Bintan, temennya, nama aku namanya Bintan, yang adik kelasku ini. Bintan ini bakal ngebuka aku ke WPT, yang mana ngebuka aku ketemu sama Mbak Tri, Ya. yang mana membawa aku ke sini gitu Mbak Tri. Jadi kayak Iya. ya ikutin, ya kalau misalkan dibilang ikutin aja harusnya kehidupan, ya ikutin aja dengan selalu uh, make the best out of it kayaknya ya, in the terms of making friends. Terus kayak berteman sama orang, ketemu sama orang, kan kayak siapa tahu dia yang bakal ngebantu kita gitu, walaupun emang pada akhirnya jangan berharap orang itu bakal ngebantu ya, cuman kan ya gitulah. Ya, benar. Sedih. Kerasa Jadi ya. mesti baik sama adik kelas tuh mesti baik, nggak usah macam gitu. Ternyata dia yang bantuin gitu kan. Iya. Coba pas ke ospek terus galak-galak ya kan. Tapi galak juga sih kayak dulu. Enggak deh. Kayaknya pas ospek dulu digencet juga sih sama Cika. Iya. Ini positif banget ya Tia, maksudnya kerasa gitu. Iya. Nggak Oh gengsi. gitu ya? Iya, maksudnya Oh iya. misalnya udah S2, aduh di luar negeri pula kan gengsi kayaknya biasanya. Ini tapi kamu mau aja gitu loh mengambil semua kesempatan dan sangat positif, ketemu sama orang walaupun adik kelas. Oke aja gitu. Jadi bagus banget sih emang auranya. Nggak Jadi aura-auran. nggak makan gengsi dia tuh, Nggak Cika gengsi. tuh keren banget. Nggak Jadi makan gengsi. guys, please tuh dari Cika nggak apa-apa, dari bawah lagi pelan-pelan. Bener. Sekarang Agree. udah di luar negeri, udah tinggal menikmati gunung sama pantai sama apapun itulah yang indah. Sama bahasa yang harus aku pelajari juga ya. Oh my god, itu juga Iya hal yang ya. berat sih di Bergen ini ya, di Norway. Tar dulu. Jadi kamu udah apply tadi walaupun sambil nggak serius itu. Terus gimana prosesnya? Iya, habis apply, habis itu udah aku lupa. Dan aku berharap semoga aku dapet dari yang Pertamina experience hari ini. Terus aku kayak ngubungin mentor-mentorku di Pertamina gitu. Bisa nggak? Karena setahu aku kayak Pertamina tuh emang harus ada yang nge-guide dulu kan. Iya, Cik, nanti diusahakan. Yang penting nanti pas bagiannya. Karena di Pertamina itu ada tes skolastik ya, apa sih? Pokoknya tes online itulah. Harus lolos dulu, habis itu ntar namanya bisa diambil sama kita biar bisa dibantu gitu-gitu. Ya sudah, aku lupa. Pas lagi off, aku inget banget lagi makan di Korean barbecue sama suamiku. Terus lagi iseng-iseng buka-buka email, karena kan emailku ada 10.000 nggak pernah aku buka kan, isinya kayak Zalora gitu-gitulah. Bisa perempuan lah ya, Facebook apa gitu kan. Tiba-tiba celing, ini siapa nih? Kok ada kayak dari perusahaan luar gitu kan. Terus dia bilang, you are selected gitu kan, you are promising candidate, mau nggak ngelanjutin proses hiring ini? Hiring apaan nih? Kok aku lihat ke bawah kan, loh, Equinor, loh. Terus kayak, terus aku bilang ke suami kan, aku keterima nih, udah lulus nih. Suaminya shock ini. Ya orang udah bilang mulu. Kayaknya nggak bilang, apalagi enggak, bener bilangnya pun pas udah daftar. Aku bilang kayak, Beb, aku udah daftar ya Equinor. Hah? Kapan daftarnya? Ih, tadi aku daftar. Oh, oke. Udah, jadi kayak, oh, oke, sudah gitu. Nah, pas di Korean barbecue itu dia langsung kayak, oh, nanti aku ke Bergen dong, nanti aku ke Norway dong, bla 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 gitu. Kita udah kayak ngayal. Jadi kayak sabar, gue bilang gitu kan. Nah, itu tuh prosesnya nggak ada tes tulis lagi. Itu interview langsung. Pertama phone call dulu. Dari third party-nya Equinor. Aku boleh nggak tuh? Ya udahlah. Dari third party-nya Equinor. Oh iya benar. Pindah juga ke Bergen kan. Sharing, betul. Dari third party Equinor, habis itu ditanya, habis itu aku langsung cek Mbak Tri. Bude, aku bilang, aku dapat email ini. Terus kata Mbak Tri, oh my god, congratulations Cika. Itu susah banget buat dapat email itu, karena maksudnya kayak, kayaknya, nggak tahu, pokoknya susah aja dapat email itu kan. Nanti telepon gue ya. Gue kasih tahu apa aja cara-caranya gitu kan, bakal tanyain. Oke, gue bilang gitu kan, siap bos gitu. Udah, habis itu akhirnya telepon Mbak Tri, dikasih tahu kalau misalnya nanti bakal ditanya ini, ditanya experience kamu, apa yang kamu lakukan selama ini, kuliahnya di mana, expected gaji berapa gitu-gitu. Itu udah ditanya di awal. Oh, oke. Dan aku nggak tahu kan expected gaji berapa. Berarti langsung ngasih tahu expected gaji buat kira-kira yang 5 tahun. Kan aku itu udah 5 tahun kerja ya. 5 tahun kerja itu segini Ci kira-kira. Nanti lo bilang aja segini. Oh, oke. Udah interview, ditelepon kan. Ditelepon, itu pun suamiku di belakang itu kayak,
gimana gitu. Kayak kepo kan, terus dia kayak aku udah ngitung di kalkulator, emang segini beb gaji, emang segini gitu katanya. Terus udah aman kan ya, aku nggak salah ngomong kan beb, enggak, udah aman, itu aman harusnya, udah kita serahkan aja ke yang di atas tadi kan. Oh ya sudah, abis itu aku nggak terlalu mau ngarep karena kayak aku masih nunggu ini dari si Pertamina gitu kan. Nah, pas interview kedua, dihubungin lagi interview kedua, dapatlah email dari Pertamina. Kamu juga selected kandidat, coba ikutan juga gitu, tes gitu kan. Aku kayak, Wow. oh my god, apa yang aku harus lakukan dulu? Sementara aku tuh mau nyiapin buat interview sama orang Equinornya. Jadi abis itu tuh kita langsung dikasih, aku langsung dikasih Teams, dan dikasih tahu bakal diinterview sama orang sisi leader, sama bos di Equinor, sama mentor di Equinor, sama orang third party ini. Jadi kayak, aduh apa nih yang perlu aku siapin gitu kan? Karena yang tes Pertamina juga dia tes skolastik gitu, kayak tes hitung-hitungan, kayak psikotes itulah intinya. Ya sudah, setengah-setengah lah aku sambil nyiapin skrip buat kalau interview nanti di Equinor, sama sambil belajar juga tuh, belajar kayak skolastik, yang kayak zaman SMPTN tulis itu loh. Abis itu aku interview interview Equinor. Habis itu aku juga sambil ngerjain yang Pertamina. Nah, Pertamina abis itu nggak ada kabar, di ghosting lah. Nah, abis interview yang Equinor ini, aku pokoknya selalu tiap step itu aku selalu ngasih tau Mbak Tri, aku udah interview, aku udah ini. Terus dia juga ngasih, nanti di interview, coba lo relax aja Cik, mereka tuh orangnya easy going, jadi nggak yang kayak kaku, harus pakai baju rapi gitu, enggak. Kamu kalau lagi interview sambil minum pun nggak apa-apa, karena mereka pun kayak gitu, kata gitu kan. Jadi nggak yang strict itu gitu. Udah akhirnya interview, aku siapin tuh, aku mau cheating kan ceritanya. Jadi pas di interview tuh di kamera ya, di belakangnya tuh aku kasih kayak skrip yang mau aku omongin. Lupa Mbak, nggak bisa kebaca. Kayak kamera di mana, ngomong apa, sudahlah, jadinya kayak apa yang ada di otak aja gitu kan, yang udah siapin. Karena kan aku ngulang berkali-kali, kalau tanya ini jawab ini, kalau tanya ini jawab ini gitu. Jadi kayak ya udah sih, akhirnya going with the flow aja gitu. Menarik banget. Aduh, terus keterima deh. Nah, abis itu, dan dia selalu bilang kayak nanti bakal dihubungin segini, berapa minggu lagi gitu kan. Dan dia bilang dihubungin tuh kayak 4 minggu, dalam 4 minggu bakal dihubungin. Ya itu tuh benar, dalam 4 minggu dia dihubungin gitu. Terus abis itu aku di email buat diminta reference. Jadi dia mau nanya tentang aku ke orang-orang yang aku referensikan. Nah, waktu itu aku tulis nama ada mantan boss of the boss di PHM, 2 orang. Tapi aku bilang ke mereka, tolong jangan bilang kalau aku lagi mau interview. Jadi kayak itu sama sekali belum ada yang tahu, sama sekali di lapangan di site handle tuh belum ada yang tahu aku ikutan itu. Nggak ada yang tahu sama sekali, cuman Mbak Tri sama suami kedua yang tahu. Abis itu aku kasih CV-ku kan ke mereka, ke beliau-beliau ini. Terus kayak mohon izin kan dulu ya, masih belum izin ya Pertamina ya. Sekarang aku udah lupa ya ada kata-kata itu masih ada ya. mohon izin Mas, aku lagi daftar Equinor, nanti aku boleh nggak kasih nama Mas ini sama Mas ini buat jadi referensi aku, ini CV aku bilang gitu kan. In case, karena mereka bakal ngecek bener nggak Cikani kerjanya di sini, Cikani bener nggak di lapangan ini, bener nggak kamu tuh bosnya gitu-gitu. Jadi benar dicek. Itu ya, di telepon beneran ya. Udah, habis itu aku bilang Mbak Tri, kata Mbak Tri, kalau udah gitu berarti udah 99% Cik, insya Allah kata Mbak. Oh ya Mbak, Bismillah Mbak ya, Bismillah ya, iya yang terbaik aja, pokoknya terbaik, udah gitu. Terus habis itu habis itu aku lagi liburan keluarga bareng sama mama dan adik, lagi liburan gitu kan. Itu pas banget udah 4 minggunya. Terus aku stres kan, kok aku nggak di email, gimana dong Beb gitu. Iya, gimana nih 99% gitu kan. Terus akhirnya di email juga pas nyampe, waktu itu aku lagi di Korea, lagi baru landing. Pokoknya pas habis dari bandara tuh langsung nyalain HP kan, takut di email gitu kan. Jadi kayak anxious banget. Udah nunggu di refresh, nggak ada gitu kan. Akhirnya pas nyampe di Busan, waktu itu kita ke Busan, nyampe di Busan langsung dapat email itu, langsung kayak Nah, akhirnya aku baru kasih tau mama, aku keterima di Equinor. Mama langsung kayak, hah, apaan gitu kan. Iya, apa itu, ya gimana tuh, mama langsung gitu kan, ya gimana tuh, jawab sama mama gitu kan.
Terus kata Bang Nana, nggak apa-apa Mam, ini biar Teteh bisa mengembangkan diri gitu kan. Kenapa tuh nggak ke Pertamina aja Teteh gitu-gitu. Tapi kayak ya rezekinya di sana mah, di sini dulu kata Bang Nana gitu kan. Iya iya benar juga benar juga. Berapa tuh gajinya? Nggak ding kayaknya. Karena itu udah offering, udah belum ada gajinya. Itu masih dibilang kamu keterima, terus nanti bakal dikirim offer letternya, baru ready apa enggak. Terus offer letternya ini bakal conditional kalau kita kan abis itu mereka akan background check. Kalau background check kamu ternyata bermasalah ya kita offering ini bakal nggak berlaku lagi. Jadi itu conditional offer. Wow. Oke. Terus sekarang betah nggak jadi di Bergen ini? Ada culture shock Betah. nggak? Oh iya tuh, iya banget Iya atuh. banget. Iya banget, iya banget. Apa tuh? Ternyata di sini bahasa tuh sangat penting. Hmm. Bahasa Nordic. Ya Nordic Norse itu sangat penting. Semuanya kayak walaupun memang orang-orang Norway ini bisa bahasa Inggris ya. Tapi kayak kalau pengen bisa lebih dekat, bukan dekat, pengen bisa menyatu dengan culture di sini, terus bisa ya itu, jadi harus bisa belajar bahasanya dan memang di kantor juga pakai Norse. Ngobrol sama orang offshore pakai Norse. Oke. Zaman dulu waktu di Handil ngobrol kan sama orang-orang di lapangan pakai bahasa Indonesia gitu kan. Terus kayak gampang buat tektokannya karena ya bisa pakai bahasa Indonesia, kayak banyak slang bahasa Indonesia yang bisa aku dulu pakai gitu kan, sehingga dekat sama orang lapangan gitu. Di sini itu struggle lumayan sih di sini sekarang, dan sampai sekarang aku masih ngerasa itu. Cuman ya it is what it is. Apa yang bikin kamu takut kan itu yang akan bikin kamu berkembang ya. Jadi kayak Banget. push through. Benar. Benar. Cika, mau dong dicontohin ngomong pakai bahasa Norse, bahasanya Norway nih. Aduh, Satu aku kali. baru pertama kali denger nih harusnya Iya, aku nih. baru pertama Boleh. Ini nih. Det finnes ikke dårlig vær, men det finnes dårlig klær. Ih, Kok lucu. mirip Jerman gitu sih? Iya, dia memang mirip-mirip sama Jerman. Pokoknya sama Dutch juga mirip-mirip. Oh, Tadi artinya apa, Cik? tadi artinya apa? There is no such thing as bad weather, but it's a bad clothes. Oh iya ya, Norway banget. itu survival 101 di Norway banget itu. Oh, gitu. Kenapa? Ceritain dong. Apa singkatnya? Karena kan di Norway ini cuacanya kayak itu banget ya, kayak hujan terus kayak panas, tiba-tiba panas itu hujan, terus hujan tuh yang anginnya tuh kalau kita bilang, aku nyampe sini pertama-tama teman-temanku bilangnya kayak hujan horizontal karena bukan dari segede sini. Soalnya anginnya gede banget, jadi kalau pakai payung kayak gini bukan gini gitu kan. Hujan horizontal ya, itu makanya jadi nggak ada tuh alasan aduh lagi cuaca jelek nih, enggak, itu mah lo nya aja yang tidak bisa beradaptasi dengan pakaian lo. Jadi di sini tuh emang mau hujan, mau badai, mau snow, mau panas banget, itu anak-anak di Barenhaga tuh, anak-anak TK-nya tuh dan orang-orangnya tuh suka banget untuk main di luar, untuk kayak hiking, untuk jalan-jalan di hutan atau kayak spend time di luar gitu, suka outdoor banget, outdoorsy gitu. Jadi kayak ya gitu. Gak ada halangan. Tidak ada halangan, rintangan gitu, tidak ada alasan. Keren. Oke, Ti ada pertanyaan terakhir nggak Ti? Sebelum kita sudahi, ini seru banget. Sebenarnya banyak tuh, karena seru banget ini, Boleh, kayak nggak lagi satu aja, podcast nggak loh, boleh. kayak lagi ngobrol loh sama dia. Iya, kita kayak sudah kopdar kalau gitu. Kopdarnya di negara mana ya? Tengahnya coba. Iya. Aduh, Cika, mau dong pesan-pesan nih buat yang masih muda-muda. Ini karena Cika ini menurut aku inspiratif banget. Yang pertama, dia itu nggak malu untuk bertanya, nggak malu untuk berjuang, nggak malu untuk udah naik turun gitu. Jadi dia pun yang menciptakan sendiri naik turunnya itu gitu loh. Iya. Nah, jadi menurut kamu buat anak-anak muda nih, buat anak-anak zaman sekarang nih, biar kayak Cika yang menurut aku strong banget nih, mesti gimana? Always trust the process. Iya bener. Aku mikir kayak dulu inget gak sih zaman kita SNPTN, kita tuh kayak harus belajar terus gitu kan. Terus dibilang kayak kalau kamu nggak belajar nanti orang lain yang pas kamu lagi santai, orang lain lagi belajar gitu. Ya aku rasa tuh kehidupan tuh kayak gitu. Kita tuh harus selalu belajar, kita harus selalu melakukan sesuatu gitu ya. Karena semuanya tuh berproses dan yang paling seru itu adalah prosesnya. Hasil mah ya udah gitu. Yang penting kan prosesnya. Love Wow, banget. itu prosesnya sambil ngecek, sambil pipis, sambil Sambil darah.
Itu termasuk proses loh. Betul, betul, Intinya betul. dicoba kan, harus mau coba ya gitu. Dan ternyata Betul. jalannya ke sini, ke negara yang Iya, bagus banget, bisa ajak suami juga. Aduh. Alhamdulillah, betul, alhamdulillah. Makasih Keren. banyak ya Cika, udah Terima berbagi. kasih juga. Terima Relate kasih juga. banget nih pasti sama banyak orang. Ya. Terima Iya. kasih. Oke, luar biasa Sama-sama. banget nih Cika. Semoga lancar terus, sukses terus. Amin ya Allah, amin. Apa nih nextnya? Nextnya, Heeh, nggak tahu ya. nggak Nggak tahu. tahu. Jalanin Ikutin aja aja. lah. Bener. Jalanin aja, heeh. Jalanin aja ya. Jalanin aja, nikmatin aja karena nggak tahu kita dapat kapan kayak gini lagi. Benar. Oke, tapi rencananya akan stay di situ dulu kan dalam waktu yang lama, berproses di Iya, situ dulu. insya Allah. Karena aku juga belum merasa selesai di sini kan, masih harus belajar bahasa, Wow. masih pengen menikmati the whole package dari si Norway ini gitu. Wow, itu bisa kelihatan di Instagramnya Cika. Harus banget nih di follow Instagram Cika karena seru banget. Jadi kayak orang kerja di luar, padahal kerjanya perminyakan, tapi kayak kerja jadi influencer, tahu nggak? Seru banget gitu ngeliatin story-storynya Cika nih. Oke, thank you so much Cika. Ini pesan Sama-sama. pentingnya kayaknya jelas banget ya, jalan menuju Ya. mimpi itu nggak selalu lurus tuh lihat kayak Cika. Tapi kalau kita selalu berusaha tuh pasti ada jalannya. Yang penting Pasti. selalu berusaha dan jangan menyerah. Makasih banyak udah dengerin kita di A Plus Talks where education meets inspiration. Jangan lupa share episode ini dan sampai jumpa di episode A Plus Talks berikutnya. Bye.